saatnya meraih mimpimu. Salam bahagia, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Paradis Caraka, asal sekolah SD Negeri 3 Lelatang. Saya akan menceritakan cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, Dwi Galuh dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan bercukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Chandra Kirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir yang jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga dia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dalam perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Chandra Kirana menjadi keong emas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden ini, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jalan. Akhirnya, keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas itu yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan, namun tidak satupun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil,
ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya siapa yang sudah membuat makanan ini. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya, ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya sang nenek. Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Chandra Kirana, sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya, Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandra Kirana pun kembali berubah menjadi keong emas. Keong emas menjelmaan Chandra Kirana tertangkap jalan nenek nelayan. Sementara Pangeran Raden Inu terus mencari putri Chandra Kirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Chandra Kirana pun tidak dapat didapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup. Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya, Chandra Kirana. Akhirnya, penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Chandra Kirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Chandra Kirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Chandra Kirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak, padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Chandra Kirana yang ia cari.
Ia melihat tunangannya dari jendela yang memasak. Akhirnya, Pangeran Raden dapat menemukan Chandra Kirana. Ia merasa sangat senang, begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Chandra Kirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Chandra Kirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatan itu. Namun, karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Chandra. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah dan mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Keong Mas, dongeng Keong Mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam jalani kehidupan. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam